Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas mengenai revolusi Perancis. Gambaran sekilas mengenai revolusi Perancis, salah satu faktor terjadinya revolusi Perancis itu dikarenakan pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Louis ke-16 tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Misalnya kemiskinan, ketimpangan sosial, ditambah lagi pemerintahan yang mutlak sehingga membuat Raja Louis memimpin dengan semena-mena. Hal tersebutlah yang mengakibatkan rakyat untuk melakukan revolusi Prancis. Untuk selengkapnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Latar belakangnya, revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut perubahan dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi ditandai dengan jatuhnya monarki absolut Prancis pada waktu itu dipimpin oleh Raja Louis ke-16. Pasti ada yang tidak beres kan dengan pemerintahan ketika dipimpin oleh Raja Louis yang ke-16 tersebut. Sehingga sampai ditentang dan membuat munculnya revolusi Prancis. Faktor-faktor penyebab akan dibahas di slide yang berikutnya. Pelopor utamanya adalah kaum Demokrat, mewakili rakyat untuk menentang pemerintahan tersebut. Dengan mengusung sebuah semboyan yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yang artinya adalah mengenai kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan. Faktor umum, revolusi Prancis merupakan puncak ketidakpuasan dari rakyat karena adanya absolut dari Raja Prancis yang dapat dilihat dari ungkapan Raja Louis yang ke-14, yang berarti negara adalah saya. Ungkapan tersebut memang diucapkan oleh Raja Louis yang ke-14. Hal tersebut juga berlangsung ketika dipimpin oleh Raja Louis yang ke-16. Dari ungkapan itu juga udah kelihatan bagaimana absolut dan kekuasaan yang mutlak dari Raja Louis. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis yang ke-16 sebagai berikut. Bergelar Raja Matahari, Raja dianggap sebagai wakil Tuhan, pemerintahan berjalan tanpa undang-undang, pemerintahan berjalan tanpanya adanya parlemen, dan tidak ada pengadilan dan kepastian hukum. Kekuasaan yang absolut telah membuat raja menjadi korup atau menyelewengkan kekuasaannya. Tepat yang dikatakan oleh Lord Anton, kekuasaan absolut itu pasti akan korup. Adanya lembaga pengawasan konstitusi belum menjamin apalagi tidak adanya pengawasan. Faktor khusus. Salah satu faktor khusus itu ditandai dengan faktor ekonomi. Pada waktu Raja Louis XVI naik tahta, Prancis sedang mengalami krisis ekonomi. Banyak kasus kelaparan, gizi buruk, dan gagal panen. Kemudian membuat kebutuhan pokok semakin naik. Inflasi tidak terkendali dan pengangguran semakin meningkat pula. Dan selanjutnya, terlilit utang pengeluaran kas negara tidak terkendali untuk membiayai perang 7 tahun. Dari faktor khusus tersebut, bisa dilihat dari Raja Louis tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pastinya membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap Raja Louis. Gaya hidup istana yang mewah. Krisis ekonomi yang ditandai oleh rakyat tidak membuat pihak istana semakin prihatin. Gaya hidup hedonis menjadi sorotan tercermin dalam diri permaisuri Marie Antoinette. Nah, padahal kan lagi krisis, akan tetapi istri dari Raja Louis yaitu Marie Antoinette malah tidak mencerminkan kondisi tersebut. Akan tetapi malah membuat rakyat semakin geram terkait hidupnya yang hedon dan bermewah-mewah. Kebiasaan menghamburkan uang membuat ia dijuluki mengenai madan defisit. Sementara raja senang berburu rusa daripada mengurusi negara. Selanjutnya, adanya kelas-kelas sosial atau feudalisme. Ada 3 golongan dalam strata sosial masyarakat Prancis, yaitu bangsawan, klerus. Klerus itu adalah seorang pemuka agama, dan rakyat biasa. Dari ketiga golongan tersebut, bangsawan dan klerus mendapatkan hak yang istimewa. Salah satunya penarikan pajak terhadap rakyat yang lebih tinggi, terlebih lagi pada tuan tanah. Hal ini yang menambah kebencian di kalangan rakyat biasa. Selanjutnya mengenai perluasan ide-ide pencerahan. Tokoh-tokoh pencerahan yang mengilhami rakyat Prancis antara lain John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Dari ide pencerahan tersebut memang isinya mengkritisi kelemahan pemerintahan yang menganut sistem monarki. Sebab itulah yang membuat rakyat berani menentang pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Tulisan mereka berisi tema tentang kelemahan monarki, ketidakadilan sosial, serta krisis ekonomi yang melanda Prancis.
Misalnya dari John Locke mengajurkan pembentukan konstitusi, hak merdeka, dan lain-lain. Kemudian dari Montesquieu mengenai konsep trias politica, serta C.C. Roscoe mengenai kedaulatan dari rakyat. Adanya pengaruh revolusi Amerika. Revolusi Prancis banyak dipengaruhi oleh revolusi Amerika. Ingat kan terjadinya revolusi Amerika? Ketika Amerika Serikat dijajah oleh Inggris, rakyat dari 13 koloni di Amerika bersatu untuk mengusir penjajahan agar terbebas dari tekanan dari Inggris. Hal ini yang menjadikan motivasi kepada penduduk Prancis untuk membebaskan diri dari pemerintahan yang semena-mena atau absolut monarki. Dalam revolusi Amerika, pasukan Prancis pernah membantu Amerika dalam melawan Inggris. Uniknya, revolusi Amerika diilhami dari gagasan abad pencerahan, yang sebagian justru pemikiran dari John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan C.C. Roscoe. Setelah menangi perang melawan Inggris, pasukan Prancis pulang dan mendapati negara sendiri tidak menentu. Kenyataan ini membangkitkan tekad untuk membuat perubahan seperti yang ada di Amerika. Jalannya revolusi. Pada 5 Mei 1789, États Généraux merupakan lembaga perwakilan bagi semua golongan melaksanakan sidang di Versailles. Dalam sidang diwarnai silang pendapat dan gagal menghasilkan sebuah revolusi. Karena golongan bangsawan dan klerus tidak adil meskipun mayoritas masyarakat adalah rakyat biasa. Kemudian golongan rakyat aktif dengan propaganda menyebarkan pamflet bahwa golongan ketiga itu adalah klerus. Pada dasarnya, rakyat adalah golongan yang paling banyak dibandingkan dengan bangsawan maupun klerus. Akan tetapi malah tidak dianggap, pastilah rakyat tidak terima dengan adanya diskriminasi tersebut. Dari kritikan tersebut, dapat dianalisis bahwa rakyat dianggap tidak ada. Pada tanggal 28 Mei 1789 mengumpulkan golongan ketiga untuk membentuk kommune atau majelis perwakilan. Ini dari rakyat ya. Bagi Louis ke-16, keberadaan majelis yang dibentuk oleh rakyat tanpa persetujuan raja akan membahayakan wibawanya. Oleh karena itu, raja memerintahkan untuk membubarkan rapat tersebut. Kemudian, golongan rakyat pindah ke lapangan tenis. Isi sumpah tersebut mereka tidak akan berpisah hingga menghasilkan sebuah konstitusi yang baru. Sumpah ini merupakan sebuah tindakan yang revolusioner sekaligus membuat penegas rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, bukan raja. Pada tanggal 9 Juli 1789, Majelis Nasional mengganti nama dengan Majelis Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi. Keadaan tersebut melemahkan wibawa raja dan isu kudeta militer menyebar luas. Raja mengirimkan pasukan untuk membubarkan pertemuan dan pembentukan konstituante. Kedatangan pasukan raja disambut dengan perlawanan rakyat pada tanggal 14 Juli 1789. Kerusuhan yang terjadi di mana-mana, dan pada hari yang sama rakyat menyerbu penjara Bastille, tempat gudang persenjataan. Penjara ini merupakan simbol kekuasaan dan kesewenangan raja, karena banyak tahanan politik yang tidak bersalah ditahan di tempat tersebut. Keberhasilan penyerbuan ini berhasil karena tentara yang berada di Paris memihak kepada rakyat. Penyerbuan ini menandai awal revolusi dan kelak nanti diresmikan sebagai Hari Nasional Prancis. Setelah penjara Bastille jatuh pada tanggal 14 Juli 1789, Majelis Konstituante memproklamirkan sebagai pemerintahan transisi atau pemerintahan pengganti. Gelombang revolusi kemudian menyebar cepat ke Prancis. Para petani menjarah dan membakar rumah-rumah penagih pajak yang sebelumnya. Tuan rumah dan bangsawan dengan mengusung semboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité. Para petani menuntut hak atas tanah dan menghapuskan hak-hak istimewa para bangsawan dan kaum klerus atau kaum pemuka agama. Pada tanggal 4 Agustus 1789 secara resmi membubarkan golongan masyarakat yang berarti menghentikan praktik feodalisme. Pada tanggal 27 Agustus 1789 mengumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dalam rakyat. Hak tersebut diantaranya yang pertama hak kemerdekaan pribadi, yang kedua hak sama diperlakukan sama dalam hukum, ketiga kebebasan bertempat tinggal, 4. Hak atas milik pribadi, 5.
hak untuk membela diri. 6. Untuk menyatakan pendapat. Yang ketujuh, hak kebebasan memeluk agama. Pada tanggal 21 September 1792, secara resmi menghapuskan monarki dan mendeklarasikan bentuk pemerintahan menjadi republik. Selanjutnya, pada 17 Januari 1793, konvensi memutuskan menghukum mati Raja Louis ke-16 pada bulan Oktober 1793, serta Maria Antoinette juga dihukum mati pula dengan pisau guillotine. Untuk mengisi kekosongan negara dipimpin oleh Commune atau perwakilan dari rakyat dan menetapkan bendera nasional Prancis dengan 3 warna. Bendera Prancis merupakan simbol dari slogan revolusi Prancis, yaitu yang biru adalah liberté, kemudian yang putih adalah égalité, serta yang merah adalah fraternité, yang artinya kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan. Lantas demikian, Prancis tidak lantas membaik. Kemudian, Robespierre didaulat menjadi kepala pemerintahan Prancis. Ia menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Orang-orang yang dicurigai melawan pemerintahannya akan dihukum mati dengan pisau guillotine. Diperkirakan yang menjadi korban mencapai 40.000 orang. Oleh karena itu, pemerintahannya lazim disebut dengan pemerintahan teror. Ia memerintah hanya 1 tahun, akan tapi membunuh orang atau mengadili orang sampai 40.000 orang. Tewasnya Robespierre digantikan oleh Napoleon Bonaparte. Pada masanya, dia tidak pernah kalah dalam perang melawan musuhnya, yaitu Rusia, Austria, dan Prussia. Kemudian memegang teguh semboyan dari Prancis, menciptakan sebuah undang-undang. Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat perang revolusioner. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.